Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nama Danang. saya Amel, nama saya Anissa, nama saya Intan. Kami dari mahasiswa STI Kusuma Negara akan mempresentasikan tentang pajak. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, Komen, subscribe, and share. dadah. Catch 'em all. Halo teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Teman-teman, jenis-jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua. Jenis pajak tidak langsung dan jenis pajak langsung. Jenis pajak tidak langsung, pajak yang dilakukan kepada wajib pajak ketika melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain, jenis pajak ini tidak dipungut secara terus-menerus, tetapi hanya di saat wajib pajak melakukan pembayaran. Contohnya, pada pajak barang mewah, berlaku saat wajib pajak saat menjual barang mewah. Pajak langsung, pajak yang berlaku secara berkala terhadap wajib pajak, sesuai pada surat ketetapan pajak, yaitu dari kantor pajak. Pada surat tersebut telah dijelaskan bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan pada para wajib pajak. Contohnya, pada pajak penghasilan, pajak bumi, dan pajak pembangunan atau PBB. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, yaitu ada dua, pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah, pajak yang dipungut kepada pemerintah daerah di mana wajib pajak terbatas terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Contohnya, pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak lainnya. Kalau pajak negara itu pajak yang dipungut kepada pemerintah pusat lewat instansi tersebut. Contohnya, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan lain-lainnya. Misalnya pajak penghasilan, bea materai, cukai, bea pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Itu ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang dipungut berdasarkan pada kondisi wajib pajaknya. Dengan kata lain, besar pada jumlah pajak yang harus dilakukan bergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Pajak objektif, pajak yang dipungut berdasarkan pada kondisi objek tanpa melihat kondisi wajib pajak. Contohnya pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan, bea materai, dan pajak lainnya. Slide kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh pajak langsung dan tidak langsung. Jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak langsung ada tiga. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPN. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak tidak langsung ada tiga juga loh. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak bea masuk. Yang ketiga, pajak ekspor. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri pajak itu ada apa aja? Ciri-ciri pajak pada negara Indonesia ada 5 loh. Yang pertama, pajak dipungut kepada pemerintah langsung, baik itu pada daerah atau pusat. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, pajak dipungut sesuai pada biayanya dan biayanya tersebut akan digunakan pada pengeluaran pemerintah. Yang keempat, pajak ini fungsinya yaitu sebagai pengatur anggaran pada suatu pemerintahan. Yang terakhir, yang kelima, pajak ini tidak memiliki hasil secara langsung. Teman-teman, fungsi pajak itu ada 3 loh. Yang pertama, fungsi pendapatan. Yang kedua, fungsi stabilitas. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan. Fungsi pendapatan itu apa sih?
Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Yang kedua, fungsi stabilitas. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pembangunan sarana dan prasarana bertujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, ada dua jenis wajib pajak, yaitu yang pertama orang perorangan atau pribadi, yang kedua badan. Nah guys, di slide ini saya akan menjelaskan tentang NPWP. Apa NPWP itu? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Surat setoran pajak. Kalian tahu gak sih surat setoran pajak itu apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari surat setoran pajak. Pengertian dari surat setoran pajak yaitu pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara. Surat setoran pajak atau yang biasa disingkat dengan istilah SSP pada dasarnya merupakan bukti dari pembayaran atau penyetoran pajak. Fungsinya, SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tujuannya untuk disetorkan pada pemerintah sehingga pemerintah dapat mengadakan pembangunan masyarakat hingga menuju masyarakat sejahtera. Dengan kata lain, pajak wajib dibayar dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, surat ketetapan pajak. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat tagihan pajak. Apa surat ketetapan pajak itu? Adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional, pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan kegiatan pajak, atau surat tagihan pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Surat tagihan pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Penyerahan barang kena pajak. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak ada 5. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
pajak terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama jasa pelayanan kesehatan medik, yang kedua jasa pelayanan sosial, yang ketiga jasa keuangan, yang keempat jasa asuransi, yang kelima jasa pendidikan, dan yang terakhir jasa kesenian dan hiburan. Penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, barang kena pajak tergolong mewah itu ada 4. Yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Nah teman-teman, di slide ini saya akan membahas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, BPHTB itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut dengan UU BPHTB. Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Sesuai bunyi Pasal 2 Undang-Undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi ada 5 loh. Yang pertama, jual beli, yang kedua, tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat, hibah wasit, yang kelima, waris. Namun, dari perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah yang ada 5. Yang pertama, jual beli, yang kedua, tukar menukar, yang ketiga, hibah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan dari pemberian hibah, namun pemberi hibah masih hidup. Yang keempat, hibah wasit atau perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada penerima hibah, namun berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal dunia. Nah, yang kelima itu adalah waris. Nah, teman-teman, di slide ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak atas tanah. Diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Ada 3 loh. Yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan. Nah, yang pertama nih hak milik, yaitu hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunya orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagai yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah teman-teman, di slide ini saya akan membahas tentang PBB. Apa sih itu PBB? PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Pengertiannya yaitu pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atas perolehan manfaat darinya. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini ada 2 loh. Yang pertama, contoh objek bumi, yang kedua, contoh objek bangunan. Kan kalian semua tidak tahu tuh bedanya bumi, objek bumi dan objek bangunan. Nah, objek bumi ini terdiri dari sawah, ladang, kebun, tanah, dan perkarangan, serta tambang. Nah, objek bangunan itu terdiri dari rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, kolam renang, dan jalan tol. Nah, teman-teman, di slide ini saya akan membahas tentang tarif pajak bumi dan bangunan serta dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan
dari zaman dulu hingga sekarang sama loh, sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah kalian mengerti tentang pengertian PBB, dasar hukumnya, subjek, objek PBB, tarif, serta cara mendaftarkan objek pajak, kini Anda juga perlu tahu dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Slide kali ini saya akan menjelaskan tentang NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas jumlah hal seperti di bawah ini. Yang pertama, dasar penetapan NJOP bumi. Itu ada 4, yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, dasar penetapan NJOP bangunan. Itu ada 4 juga, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, letak. Yang keempat, kondisi lingkungan. Atas biaya materai. Biaya materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka biaya materinya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lainnya. Teman, kesimpulan kali ini tentang pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan atau jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan materi yang kami sampaikan tadi? Kami harap kalian semua dapat mengerti ya tentang perpajakan. Tapi jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel kami. Kalian harus like, comment, share, and subscribe. Kami dari mahasiswa STI Kusuma Negara mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Kami mohon pamit. Sampai jumpa.